Salah satu penerapan modul 1.4 adalah menggunakan teknik segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi ada di sana menstabilkan identitas, kemudian bagaimana memvalidasi tindakan serta membuat keyakinan. Pada teknik ini akan kita praktekkan, Bapak Ibu bisa lihat di video berikutnya. Silakan duduk dia. Widya ya. Ini Widya, Bapak dengar dari laporan BK ya, dan catatan BK. Widya 3 minggu terakhir ini banyak sekali untuk keterlambatannya. Kira-kira itu gimana? Saya punya alasan kalau saya terlambat dari orang tua sih Pak sebenarnya, bantu orang tua juga, kan orang tua jualan, jadinya saya bantu sampai malam, jadinya untuk tidurnya terlambat terus Pak. Sampai di sekolah jam berapa gitu? Kadang-kadang jam 7.30 sampai jam 7.40. Terus kalau misalnya masuk sampai di sekolah itu jam berapa harusnya? Dia tahu? Jam 7.15 sudah harus ada di sekolah. Jam 7.15 sudah di sekolah ya. Kalau dia jam 7.30 jelas terlambat. Nah, untuk sebelumnya kalau misalnya terlambat seperti itu gimana dia biasanya? Sebelumnya tapi dari BK sendiri kan udah pernah ke BK juga, dapat teguran juga beberapa kali juga. Untuk perubahan saya perlu nanya ke orang tua juga karena ini kepentingan keluarga juga, jadi saya nggak enak juga kalau nggak bantu. Kira-kira kalau misalnya terlambat seperti itu dia aturan di sekolah seperti apa menurut dia? Aturan di sekolah tentu aja harus diturutin, tapi rada sulit. Nanti coba saya tanya ke orang tua, semoga orang tua bisa menyetujui. Jadi Widya kan sudah tahu ya aturan di sekolah itu jam 7.15 kita sudah di sekolah ya, sini bersama, kemudian biasanya kesiswaan untuk ngecek ketertiban siswa dan sebagainya. Jadi harapkan Widya jangan sampai terlambat ya, jadi 7.15 sudah di sekolah ya. Kira-kira Widya gimana kalau misalnya untuk bisa sesuai dengan aturan itu apa di media untuk memenuhi gimana tata tertib sekolah, secepatnya saya akan coba diskusiin ke orang tua. Mungkin besok saya akan lebih pagi lagi datangnya. Oh bisa kira-kira misalnya bisa lebih pagi datangnya, gimana caranya dia? Untuk datangnya di orang tua, untuk jualannya juga nanti mungkin setengah hari saya bantu di orang tua dan saya minta izin ke orang tua untuk pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Semoga nanti paginya juga lebih lebih awal bangunnya sehingga tidak kesiangan ya. Sehingga perjalanan Widya dari sampai sekolah berapa menit kira-kira? Kira-kira 20 sampai 25 menit. 20 menit kan sudah direncanakan ya, sehingga jam 7.15 Widya sudah harus di sekolah ya. Sehingga kalau misalnya terlambat terus tentunya kan akan pelajarannya kurang maksimum Widya mengikuti ya. Jadi Bapak mohon ya Widya jangan sampai terlambat ya. Kemudian untuk supaya tidur lebih awal, Widya juga harus konsultasi dengan orang tuanya supaya tidak mengganggu jam tidurnya Widya ya. Kapan kira-kira Widya bisa berubah seperti itu?
Mungkin mulai besok. Besok ya, coba dia ya. Besok Bapak harap dia tidak terlambat lagi ya. Kemudian dia bisa mengikuti pelajaran dengan maksimum karena tidak terlambat lagi ya, dia ya. Nah, Ada mobil saya, Pak? ya today, mana sih today? Oke, today ya. Iya. Nah, silakan today ya. Iya. Ini today. Tahu kira-kira today Bapak panggil ke sini? Kenapa, Pak? Ini today. Bapak kan kemarin today Bapak lihat di bawah kemarin ya, di bawah itu. Di bawah, iya, di bawah. Ini today katanya habis minum, kemudian sampahnya dibuang di lapangan tersebut berserakan. Mungkin sampah yang lain itu, Pak. Bukan punya saya itu. Bukan punya today. Bukan. Oke. Siapa kira-kira today? Siapa kan banyak itu siswa itu siapa itu. Mungkin orang lain, bukan saya, Pak. Oh gitu ya. Memang ya banyak orang lain di sana ya, siapa bukan today saja ya. Tapi gini today, ini Bapak ada videonya ya, ada video ini Bapak rekam sudah ya. Seperti ini today. Ya, gimana? Mungkin pas itu buru-buru ya, Pak. Lagi ada aktivitas di rumah, jadi soalnya tempat sampahnya kejauhan, jadi harus kesana dulu. Ya karena ada urusan, jadi ya jualan. Oke, biar cepat itu ya. Iya. Ya. Tapi kira-kira kalau misalnya buang sampah itu akibatnya gimana? Jadi kotor dong, kotor. Jadi tanamannya jadi rusak. Kira-kira teman-teman Tunda sama seperti itu kira-kira? Ya, sama sih kayaknya, Pak. Soalnya kalau sampahnya kejauhan. Nah, jadi seperti ini Tunda ya. Kalau semua anak tidak menyadari buang sampah pada tempatnya, akibatnya lingkungan sekolah jadi kotor. Nah, kalau menurut Tunda, aturan kita di sekolah, kalau buang sampah di mana kira-kira? Di tempat sampah. Jadi kan sudah tahu ya, Ya. buang tempat sampah seperti itu. Kemudian kira-kira kalau menurut Tunda, kalau semua anak buang sampah sembarangan itu lingkungan sekolah kita seperti apa jadinya? Jadi kotor kayak tempat sampah jadi. Jadi kalau menurut dia yang benar itu teman-teman Tute kemudian seperti yang lain harusnya seperti apa kalau menurut dia yang sesuai dengan aturan di kita sekolah? Sesuai aturan ya buang sampah pada tempatnya. Ya. Nah, jadi itu ya yang benar. Jadi Bapak bukan hanya menyalahkan Tute, jadi Tute bisa mengajak teman-temannya buang sampah pada tempatnya. Ya, harapkan bukan hanya Tute saja, setiap anak yang ada di sekolah ini harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, karena sekolah ini kita milik kita bersama. Ya, harus dibiasakan buang sampah pada tempatnya. Dan juga kalau misalnya buang sampah pada tempatnya di sekolah, di rumah pun harus seperti itu Tute ya. Jadi buang sampah. Nah, kira-kira kalau misalnya sekarang Tute gimana rencana Tute ke depan kalau misalnya buang sampahnya? Rencana ke depan saya bakal buang sampah pada tempatnya nih, Pak. Tidak lagi saya buang sampah sembarangan. Dan nanti juga teman-teman saya bakal suruh gitu buang sampah pada tempatnya. Ya, gitu ya. Bapak harapkan Tute seperti itu ya. Jadi buang sampah pada tempatnya, kemudian mengajak rekan-rekan siswa yang lain buang sampah pada tempatnya ya. Ya Tute, seperti itu yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih ya. Lain kali Tute harus bisa mengajak teman-teman yang lain buang sampah pada tempatnya ya.